Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dengan segala kondisi ala kulli hal yang ada pada diri kita, keadaan ala kulli hal yang ada di masyarakat kita, di wilayah kita, yang insyaallah dengan rasa syukur itu kita semua akan diberikan kenikmatan-kenikmatan Allah yang lebih dalam bentuk yang lain. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi teladan bagi kita semua umat Islam, karena beliau adalah uswatun hasanah, yaitu teladan terbaik untuk kita semua, dari pemikirannya, dari ucapannya, dari tingkah lakunya, adalah semua menjadi teladan bagi kita. Maka kita harus selalu berusaha bisa idba' Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya melihat suasananya agak berbeda dengan dulu. Dulu kalau ditambahi kala itu menjadi dulu kala. Tetapi ini adalah suatu yang harus kita hadapi bersama, yang saya yakin panjenengan telah membaca, telah mendengar, bahkan punya pemikiran sendiri. Ini adalah takdir Allah, qudratillah, dan ini adalah biyadillah, dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur, alhamdulillah, kita tetap bisa selalu mentautkan syukur kita kepada Allah dengan mengambil hikmah atas semua ini. Hikmahnya maskeran panjenengan pun merenungkan napa dereng ibu-ibu? Kula tanglet ibu-ibu riyen. Hikmah maskeran sampai 3 bulan ini, mungkin panjenengan sampun merefleksi diri, ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya adalah bapak-bapake sakniki mboten berebeken. Nggih, leres Pak. Itu adalah hikmah gitu. Tidak berebeken soalnya jarang ngendikan. Ibu-ibu sakniki selama maskeran niku jarang ngendikan. Sing biasane cerewet ngapunten. Nggih, dados mewendel soalnya maskeran. Bolak-balik ngomong garwane nggih mboten pireng. Nggih. Akhirnya males ngomong, wis meneng ae. Nah, itu diantara yang perlu kita renungkan, dan berarti setiap musibah, setiap kejadian adalah ada hikmah, karena itu biyadillah, campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya awali dengan pertanyaan itu karena tema dalam kajian ini adalah etika komunikasi dalam Islam. Saya tidak akan membahas tentang corona karena sudah banyak dibahas. Mari kita kembali, apa yang kita rindukan selama ini adalah rindu majelis ta'lim, rindu suara tausiah ustadz, rindu membaca Al-Quran bersama, rindu di dalam majelis-majelis yang mubarak. Yang pertanda adalah ketika dibuka majelis ini, jamaahnya tetap banyak yang hadir. Ini adalah kerinduan kita bersama. Berarti hati panjenengan itu adalah hati yang mu'allaq fil masjid. Ya, dan kondisi ini adalah mu'allaq fil majlis, terikat dengan majelis ta'lim seperti ini, dan itu adalah hati yang luar biasa.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti tidak bisa hidup sendiri, pasti hidup bersama. Bersamanya kadang bersama manusia, kadang bersama hewan, kadang bersama tumbuhan, kadang bersama dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tetapi intinya adalah kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ketika dikarantina oleh pemerintah dengan istilah lockdown, lockdown, ternyata banyak yang tidak kerasan, tidak betah di kamar masing-masing. Tidak banyak yang mereka itu kerasan istiqomah di rumah sendiri, pengennya tetap medal mawon, pados maem jadi alasan. Ngoten nggih? Tumbas niki, tumbas niku dados alasan. Dan ini berarti menegaskan kalau kita manusia itu ternyata tidak bisa hidup sendiri, yang dalam istilah kampusnya disebut dengan makhluk sosial. Kita ini memerlukan orang lain. Nah, selama kita bersama orang lain itu ternyata ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah komunikasi. Komunikasi ini singkat, tetapi ternyata bisa jadi mawarat dan bisa jadi maslahah untuk diri kita, bahkan bisa jadi mawarat untuk orang lain, dan juga bisa menjadi maslahah untuk orang lain. Itulah hebatnya satu kata yang disebut dengan komunikasi. Kita manusia ini adalah komunikan, manusia yang memang bisa bicara. Manusia itu adalah al-hayawanun natiq, hewan yang bisa bicara. Dan ini adalah unik. Dengan bicara itu akhirnya saling mengerti, saling paham, dan itu menjadi alat untuk kita berinteraksi antar manusia. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Para mufassirin menafsirkan al-bayan ini adalah keahlian berbicara, kemampuan berkomunikasi. Selain al-bayan, di dalam Al-Quran yang banyak digunakan kemampuan manusia berkomunikasi adalah dengan kata qaulan. Dengan kata qaulan. Qaulan ini dari kata qala, berucap. Qaulan artinya adalah berbicara. Nah, kita ini semua bisa berbicara, maka kita bisa berkomunikasi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di awal tulisan saya itu saya sajikan bagaimana komunikasi terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad dan istrinya Khadijah Al-Kubra. Pada saat Nabi Muhammad itu datang dengan badan yang gemetar karena rasa takut yang luar biasa. Dari mana? Yaitu ketika Nabi datang dari tahannus, berkhalwat, menyendiri di Gua Hira, yang kemudian datang malaikat Jibril, utusan Allah, menyampaikan wahyu yang pertama. Dan kemudian Nabi gemetar badannya, lalu pulang dan ketemulah istrinya Khadijah Al-Kubra. Pada saat itu Nabi sangat takut, Nabi sangat sedih karena khawatir musibah atas dirinya. Tetapi yang diucapkan oleh istrinya dalam komunikasi untuk membuka
pembicaraan itu adalah kata yang saya tebalkan itu, bergembiralah. Kata-kata bergembiralah ini ternyata bisa membuka sinap otak kita, sel-sel otak kita, yang kemudian akan bisa menerima kata berikutnya, kalimat berikutnya, dan seterusnya. Maka kalau kita saat bicara kondisi tidak gembira, itu menjadi masalah berat bagi kita, terutama adalah lawan bicara kita. Kalau orang yang marah, sinap otaknya tertutup, maka mereka tidak akan pernah bisa menerima apapun yang kita sampaikan, dan itu akan menyusahkan lawan bicara kita. Maka Khadijah memberikan teladan bagi kita semua saat bicara itu diawali dengan bergembiralah. Bergembiralah wahai Muhammad. Dan kemudian dibawalah ke seorang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal bin As'ad, yang kemudian ditanyakan tentang kejadian Rasulullah itu. Lalu Waraqah menyampaikan, seorang Nasrani ahli kitab ini menyampaikan bahwa itulah pertanda diutusnya Muhammad menjadi Nabi Allah, menjadi Rasulullah, dan kemudian dapatlah solusi. Maka di dalam komunikasi Khadijah dan Muhammad ini adalah solutif, memberi solusi yang akhirnya masalahnya terselesaikan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada 7 qaulan, ada 7 ucapan, yang ucapan ini mungkin kita perlu analisa, perlu pahami, dan nanti kita bisa melaksanakan. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah penting. Kenapa penting? Karena kita itu bagian dari makhluk sosial. Yang pertama adalah qaulan syadida. Ya, syadida, syadid itu adalah ucapan yang benar, ucapan yang tulus, ucapan yang kuat, dan kekuatan itu terletak dari kebenarannya. Maka ketika kita berucap dan ucapan kita itu benar, ekspresi wajah kita itu akan meyakinkan. Tatapan mata kita, sorot mata kita itu tidak mencurigakan. Gerakan tubuh kita itu akan terlihat kalem, mantap, tidak banyak gerakan. Kalau orang bohong itu banyak gerakan, entah tangannya yang pegang apa, atau gemeteran bahkan badannya, matanya itu sorotnya tidak menatap satu titik, tetapi ya pokoknya liar pandangannya, dan itu pertanda dia tidak membawa ucapan kebenaran, alias orang itu bohong. Siapa yang tahu? Para psikolog, mereka yang ahli di dalam ilmu itu. Nah, tapi kita secara kasar bisa mengamati orang yang ucapannya itu syadid ataukah tidak, ucapannya benar ataukah tidak, ucapannya tulus ataukah tidak. Saged kinten-kinten pernah punya pengalaman? Saya yakin pernah. Nah, kalau kita berlawanan dengan orang yang qaulan, ucapannya adalah ucapan yang syadida, maka akan langsung masuk ke pikir kita, akan langsung diterima oleh hati kita. Tetapi kalau lawan bicara kita itu ucapannya bukan qaulan syadida, otomatis otak kita itu akan sulit menerima, apalagi hati kita. Bahkan seorang istri yang solihah, seorang istri yang solihah, atau seorang suami yang soleh, lalu pasangannya mengucapkan dengan ucapan yang tidak tulus, kinten-kinten panjenengan kraos napa mboten hati panjenengan.
kraos, Bu. Kalau pas digombalin kraos napa mboten? Nggih. Pun Bu, pun kuwatir. Mungkin kula gantos yen pun jenengan niku. Tapi ucapan gombal kinten-kinten jenengan kraos napa mboten? Kraos, Bu. Itu adalah bukan ucapan syadida, bukan kaulan syadida. Tetapi kalau suami jenengan langsung berikan ATM, nah Bu, tanggal setunggal niki ATM-e jenengan terus gantos handphone. Terasa ataukah tidak? Terasa ya? Yang terasa ucapannya atau ATM-nya? Nah, jangan-jangan yang terasa ATM-nya. Nah, tetapi kita pasti sudah punya pengalaman bisa membuktikan wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum al-ayah. Nah, kalau sudah kita bisa bicaranya itu benar, maka lawan bicara kita itu pun akan langsung merasakan, menancap di dalam hatinya. Buktikan sendiri. Kalau seorang guru mengajar di kelas, nah lalu guru ini sudah belajar materi semalam suntuk, kebenaran sudah dibawa dan mengucapkannya itu akan lancar, dan akan langsung diterima oleh anak didiknya. Tetapi kalau ucapannya ragu, kebenarannya tidak terjamin, maka anak-anak kita pun juga akan sulit untuk menerimanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah qaulan layyina. Layyina itu artinya adalah lembut, artinya adalah halus. Dan qaulan layyina ini adalah qaulan, ucapan yang saat ini makin langka. Di akhir zaman ini yang tereduksi, yang berkurang, yang makin rusak adalah nilai ini, yaitu nilai qaulan layyina. Tiang Medion ingkang riyen dipun kenal ucapannya bahasane bahasa Jawa alus termasuk kilenan, sakniki pun campur Surabayaan. Napa soale kathah sing kuliah teng Surabaya, kerja teng Surabaya, jenengan angsal mantu nggih Surabaya Sidoarjo, akhirnya ucapannya jadi tidak bahasa Jawi yang halus malih keluarga tersebut, tetapi sudah campur gitu. Nah, lebih parah lagi dalam sistem masyarakat sosial kita, anak-anak kita, mungkin teman kita yang ada di luar rumah kita, ya di berbagai macam tempat. Nah, mereka ucapannya sudah ucapan yang kasar, ucapan yang tidak lembut lagi, tidak santun lagi, dan itu dibangun oleh masyarakat kita, mulai dari yang verbal maupun yang non verbal. Yang verbal itu berarti yang kita tulis di WA, yang kita tulis di status. Nah, dan itu menjadi bagian pendidikan yang harus kita kuatkan kembali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 43 dan 44 Allah berfirman, dan firman ini adalah terkait dengan kisah seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam dan kakaknya yang bernama Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah dua utusan Allah yang hadir pada zaman yang sama. Ada dua nabi pada zaman yang sama, kakak beradik yang bernama Harun dan Musa. Yang dihadapi adalah seorang raja yang otoriter, yaitu raja sinten? Fir'aun. Otoriter, diktator,
yang menguasai segala lini kehidupan dari ekonomi, politik, bahkan keilmuan pada masa itu. Semua ada di tangannya. Nah, zalimnya sudah luar biasa. Yang disebut di dalam Al-Quran adalah idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun, kata Allah, ila fir'auna, pada raja Fir'aun, pada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya al-Fir'aun, sesungguhnya raja Fir'aun itu tagha, telah berbuat zalim karena kekuasaannya. Dalam bahasa Arab, kalau orang itu berbuat diktator, berbuat zalim karena kekuasaannya, itu disebut dengan tagha. Tetapi kalau orang ini zalim karena dia seorang yang punya banyak harta, dia zalimnya itu karena kekayaannya, disebut dengan bahasa Arabnya adalah bagha. Jadi tagha itu karena kekuasaan, kalau bagha itu karena hartanya. Karena ada orang yang zalim karena hartanya, ada orang yang zalim karena kekuasaannya, apapun lini kekuasaan yang dia miliki. Nah, Fir'aun ini adalah seorang yang punya kekuasaan, dan kekuasaannya dibuat zalim, dan rakyatnya teraniaya dengan kezaliman yang dia lakukan itu. Maka sampai Allah memerintahkan kepada Nabi Harun dan Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Perintahnya apa? Di dalam ayat berikutnya adalah faqalu qaulan layyina. Ya. Nabi Harun dan Nabi Musa itu diperintahkan fakula lahu qaulan layyina. Fakula. Nah, fakula karena dua orang, lahu pada raja Fir'aun, qaulan layyina dengan ucapan yang lembut. Raja yang keras tetapi disuruh melawan dengan ucapan yang lembut. Artinya apa? Pelajarannya apa? Ternyata Allah memberikan pelajaran pada kita. Jika pasangan kita nada bicaranya tinggi, maka kita tidak boleh melawan dengan nada yang tinggi. Jika lawan bicara panjenengan itu berdiri, maka panjenengan sebaiknya dengan duduk. Ketika lawan bicara jenengan naik meja, maka jenengan sebaiknya tetap berdiri, tidak ikutan naik meja. Karena kalau panjenengan samakan, yang jadi adalah setelah naik meja banting piring, jenengan juga banting piring, piringnya pecah kabeh, rumah tanggai juga pecah kabeh. Ngoten nggih? Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Qaulan layyina, faqula lahu qaulan layyina. Ucapannya Fir'aun itu kasar, tindakannya sangat diktator, otoriter, tidak ada yang bisa mengkritik. Tetapi karena Nabi Musa itu juga pernah hidup bersama Raja Fir'aun masa kecilnya sampai dewasa, maka Nabi Musa juga berucap dengan qaulan layyina karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kinten-kinten panjenengan mulai terbiasa ataukah tidak untuk berucap dengan ucapan yang lembut seperti perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Dan ini adalah komunikasi yang sekarang ini banyak hilang. Pernah belajar ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu ada bacaan yang disebut dengan bacaan mad arid lis sukun. Ya, bacaannya berapa harokat? 2, lalu 4, lalu 6. Itu kan? Nah, kalau kita bicara, ya, kalau kita bicara dengan pasangan kita, sebaiknya panjenengan mengikuti ilmu tajwid, bacaan mad arid lis sukun itu.
Ya, ada nada di belakang yang nada itu fathah atau kasrah atau dhammah, tetapi dipanjangkan minimum 2 harokat. Tindak pundi, sampun dahar, itu minimal. Tapi kalau panjenengan bicaranya selalu pakai kol-kolah, itu bacaannya bacaan kol-kolah, apalagi kol-kolah kubro, gitu, qotbun jadi, qul huwallahu ahad, wis mangan. Sami ya. Nah, itu tidak akan bisa enak lawan bicara kita mendengar. Tetapi mulai sekarang kita latih komunikasinya dengan bacaan mad arid lis sukun, minimum 2 harokat panjangnya itu. Saya sarankan tidak yang 6 harokat karena terlalu lebih. Pondahar kan lebih itu namanya, bahasa anak muda namanya lebih. Nah, ini adalah penting supaya anak-anak kita itu yang kita ajari bicara di dalam rumah kita. Apalagi sekarang ini kita sedang bersama anak-anak kita. Anak saya sudah 4 bulan bersama saya di rumah. Semua yang di pesantren, ada 2 anak yang di pesantren. Nah, saya bawa pulang, dan yang 1 baru saya kembalikan 2 hari yang lalu untuk melaksanakan ujian terakhir, yaitu ujian 30 juznya di Mojokerto sana, yang SMA kelas 3 karena mau kuliah. Nah, sekarang yang masih di rumah saya belum berani untuk mengembalikan ke pesantren karena pesantren jumlahnya santrinya banyak, kelas 6 MI, dan sekarang sudah akan kelas 1 sanawiyah, juga sudah selesai hafalan 30 juz, dan alhamdulillah dua-duanya mumtaz dengan hafalan yang mutqin, insyaallah. Mohon doanya semuanya. Nah, tetapi selama di rumah, akhirnya saya karena tidak keluar kota sama sekali, baru kali ini dan dapat izin resmi dari istri saya. Kenapa? Karena yang kemarin-kemarin tidak diizinkan, alias belum diizinkan. Ada undangan ke sana, ke madrasah, guru-guru yang minta pelatihan itu belum diizinkan. Lalu saya bilang, pengajian niki teng Islamic Center Madiun. Oh nggih, monggo. Tadi malam mau ikut tapi ternyata tidak jadi. Nah, ini adalah saya dakwah secara massal pertama kali, dan semoga ada barokah di dalamnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah qaulan baligha. Ya, qaulan baligha. Qaulan baligha ini adalah ucapan kita yang saat kita berucap itu ada penyampaian yang bisa dipahami. Artinya adalah ada artikulasi. Bahasa itu ada istilah artikulasi. Artikulasi itu setiap kata yang kita ucapkan itu fasih dan orang bisa menangkap, bukan multi makna, bukan makna yang berbeda, tetapi nangkapnya dengan makna yang kita maksud, yang kita sampaikan itu. Itu berarti ada unsur artikulasi yang bagus, dan itu akan memudahkan lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita ucapkan itu. Nah, yang keempat adalah qaulan tsaqila. Ya, qaulan tsaqila sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Muzammil ayat 5, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Tsaqila itu artinya berkualitas. Ya, berat. Tsaqila itu berat, tapi artinya berat di sini bukan gramaturnya, tetapi tsaqila di sini beratnya adalah berkualitas.
Kalau kita bicaranya itu bukan bicara yang berkualitas, maka ucapan kita itu akan banyak madharatnya. Kenapa? Karena di grup WA itu kanan kiri, komen tidak beraturan, lalu kita menghabiskan banyak waktu, dan bahkan terkadang kita salah ketik, mau bilang siap jadi tulisannya sial. Pernah jenengan? Karena L dengan P itu dekat, lah jarinya terlalu besar, campur pun boten ketinggal, akhirnya ganti L, mau bilang siap jadi sial gitu. Nah, ini namanya adalah bukan ucapan yang berkualitas, tidak berkualitas karena salah ketik. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita, inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kalau kita bicara, maka bicaralah yang berkualitas. Bicara yang kualitas pasti akan banyak manfaatnya. Kemanfaatan itu akan menghasilkan pahala untuk kita di kemudian hari. Yang kelima adalah qaulan karima, ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Karena karima itu artinya adalah mulia, karima itu artinya adalah baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ayat ini terkait dengan birrul walidain. Perintahnya Allah adalah ketika hadir pada kita kedua orang tua yang sudah renta, ucapannya sudah tidak normal lagi, pandangan matanya sudah tidak tajam lagi, mungkin baunya sudah tidak wangi lagi karena jarang pakai parfum, campur keringet-keringetan ngoten. Itu penyakitnya orang tua. Laras nggih? Nah, perintahnya Al-Qur'an adalah ketika keduanya atau salah satu orang tua itu hidup bersama kita, au kilahuma, atau keduanya atau seluruhnya, yaitu walidain, dua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Ya, jangan sampai kita bilang artinya adalah ucapan yang tidak mulia. Perintahnya adalah qaulan karima, ucapkanlah dengan ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Itu akan lebih menenteramkan kedua orang tua kita. Nah, kalau ayat ini kita renungkan, adalah membawa pesan yang sangat mendalam bagi kita. Kenapa? Karena rata-rata kita yang anak mantu, ngapunten, anak mantu niku ketemune mertua, kadang mertua pun sepuh, ngoten nggih. Nah, kedua atau salah satunya, saya termasuk di antara contoh itu. Istri saya anak terakhir, saya hidup serumah dengan Moro Sepah. Perumahan saya akhirnya juga bernama Perumahan Mertua Indah. Econe teng mriku. Nah, kula ajenge pindah niku mboten angsal, padahal saya usul pindah itu hanya basa-basi saja. Ngoten nggih. Cek ketok gaya wong mantu lanang. Mantu lanang. Akhire, "Bah, kula ajenge tumbas perumahan, angsal napa mboten?" Nah, ternyata mboten angsal. Dalam hati saya, alhamdulillah. Nah, tetapi dengan hidup bersama orang tua yang sampai sekarang juga masih ada seorang ibu mertua saya. Nah, itu ternyata saya mendapatkan pelajaran banyak. Pelajaran tentang silaturahim. Kalau hari raya pasti jadi jujukan saudara-saudara. Dan itu adalah pelajaran pertama yang saya rasakan. Yang kedua adalah pelajaran untuk
menyabarkan istri, gitu kan? Menyabarkan istri. Kadang mertua niku kan kalih kalih estri kula nggih mboten patya kalih mantune kan, karena sudah ikatannya anak dengan orang tua itu kadang lebih los bahasa anak Jawa. Nah, tetapi kemudian saya bisa mendidik dan kemudian bisa menyabarkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penting, maka qaulan karima menjadi pesan yang harus kita laksanakan di dalam perintah Al-Qur'an, wa qul lahuma qaulan karima. Insyaallah barokahnya itu akan lebih jika kita selalu bisa birrul walidain dan keberkahan dari doa-doa orang tua kita, nasihat dari orang tua kita. Saya pun sempat sampai mendalam merefleksikan rata-rata anak yang dikumpuli orang tua dan anaknya itu bisa birrul walidain, suksesnya ternyata lebih sukses dibandingkan yang lain. Pernah jenengan ngamati merenungkan ngoten? Karena saya hidup seperti itu, saya merenungkan gitu. Nah, saya kemudian menganalisis yang lain. Oh, ada yang dikumpuli tapi ucapannya tidak karimah, sikapnya tidak mulia, akhirnya dia bukan jadi anak yang birrul walidain. Ternyata meskipun kumpul dengan orang tua, uripe yo berantakan, cara pandangan sukses juga tidak sukses, bahkan akeh lorone timbang enake. Padahal saya merasakan banyak enaknya, Pak. Omah dicepakne, enak niku. Ngoten nggih. Perumahan Morotuwa indah niku ternyata ejo. Nah, tetapi kalau yang tidak birrul walidain, ternyata saya analisis, saya banding-bandingkan, saya pelajari, oh rata-rata yang birrul walidain ternyata itu adalah medan, itu adalah lahan kita untuk mengambil banyak pahala, dan itu adalah surga, jalan menuju surga kita. Hanya dengan apa? Qaulan karima, ucapan yang baik. Monggo yang pengen memiliki ladang itu, orang tuanya yang sendirian, segera panjenengan ajak ke rumah panjenengan. Siap? Tapi bojo kula mboten setuju ya, Pak. Wah, niku komunikasikan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang keenam adalah qaulan maisura. Maisura itu artinya adalah ringan tetapi menyenangkan. Ya, menyenangkan. Ucapan-ucapan yang menyenangkan itu diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang menyenangkan itulah yang akan bisa membuka pikir lawan bicara kita. Rata-rata orang yang diberikan kabar tidak baik itu langsung tertutup sinap otaknya. Kalau sudah dia kena jantung, maka akan langsung kena jantungnya. Nah, apapun informasi yang akan kita sampaikan, mungkin tentang kematian, sebaiknya menyampaikannya jangan langsung to the point. Ibumu mati. Kira-kira langsung ya nopo, lemes kan? Apalagi disampaikan ibumu mati kabare ketabrak sepur. Kira-kira langsung ya nopo, ana tambane ketabrak sepur. Wes mati ketabrak sepur. Nah, yang baik adalah kita kalimatnya kalimat maisura yang menyenangkan. Dibuka dulu dengan kalimat yang menyenangkan. Aisyah, kabar itu pundi panjenengan? Alhamdulillah saya mboten pengen kundur teng Madiun. Nah, kula tasih sibuk. Ketingale panjenengan sakniki kedah kundur teng Madiun. Loh, napa? Nggih, niki wonten kabar ngeten. Nah, ketika dia sudah senang,
nanti yang kita sampaikan meskipun duka, meskipun berita tidak baik, itu nanti akan cepat diterima dan penerimaannya itu akan lebih tulus dibandingkan langsung kita berikan berita yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu rata-rata manusia itu adalah suka berita yang menyenangkan. Pengajian Ahad pagi mulai dibuka, jamaah disilakan hadir dengan protokol kesehatan. Seneng napa mboten jenengan saat ada berita itu? Alhamdulillah. Lami pun mboten, kempal pengajian. Madiun Kota itu zona hijau 1 minggu. Ternyata ada lagi sekarang jadi kuning. Tulungagung juga begitu. Sudah mau hijau, akhirnya kuning lagi. Nah, saya akhirnya sampai bingung mendengar berita, membaca berita tentang corona itu, dan akhirnya sekarang malah jarang saya baca. Jumlah pinten, sing sembuh pinten, sing meninggal pinten, niku jenengan kula kinten nggih pun bosen nggih. Nggih pun bosen maca. Akhire sakniki pun prinsipe pun pokoke gesang, pokoknya beraktivitas, sehat dengan tetap menjaga diri kita masing-masing. Itu saja prinsipnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, qaulan maisura. Nah, kalau para motivator, para pendakwah, itu rata-rata yang dipilih adalah kalimatnya memang kalimat maisura. Nah, kalau kita bercakap-cakap dengan orang, maka kita harus pandai-pandai untuk menggembirakan. Dengan cara apa? Kita harus tahu lawan bicara kita. Kalau suami kita kesukaannya bakso, maka panjangan harus cari referensi lewat Google bakso terenak di daerah manapun. Nah, maka panjenengan bisa ngomongnya itu klik dengan suaminya yang hobi makan bakso. Oh, teng Mojokerto niku wonten bakso namine Mama. Di Jombang juga ada Mama 1. Di Mojokerto ada Mama 2. Nah, itu bakso terenak itu. Nah, bakso terenak di Mojokerto dan di Jombang itu. Nah, itu berarti kita akan bisa memberikan informasi yang menyenangkan. Yang terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah qaulan salama, yaitu ucapan yang menyelamatkan, salama ya, yang menyelamatkan. Artinya adalah ucapan-ucapan yang ucapan kita itu penuh dengan doa, penuh dengan motivasi, yang itu biasanya kita sampaikan di akhir kita pertemuan atau saat kita akan berpisah. Ya wes, muga-muga podo sehat nggih. Ya, mugi-mugi tetap istiqomah nggih. Nah, itu berarti adalah qaulan salama. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Ya, hambanya Ar-Rahman, hambanya Allah itu adalah mereka alladzina, orang-orang yamsuna, yang berjalan 'alal ardi, di atas bumi ini, haunan, dengan perilaku yang baik, tidak sombong. Nah, siapakah yang disebut haunan itu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang hambanya Allah, yang di atas bumi bicara, berjalannya itu tidak sombong. Nah, tetapi dengan tawadhu, itu adalah mereka ketika menemui orang yang jahil, mungkin celoteh ke kita, mungkin menyindir kita, bahkan mereka menggunjing kita, tetap ibadur rahman, hambanya Allah yang haunan, itu mereka akan selalu bisa qalu salama, yaitu ucapannya ucapan yang penuh dengan
keselamatan, dan itu berarti bagian dari qaulan salama. Kalau mungkin kita berjalan, oh wong iku wis biasa. Nah, telinga kita mendengar, maka kita tidak usah bilang, ngomong apa kon? Nah, tetapi langsung kita kasih salam. Assalamualaikum. Nah, padahal kita mau ke masjid, tetapi orang di pinggir jalan selalu melihat kita mengganggu. Nah, mungkin jalan kita dianggap mengganggu ketenangannya dan sebagainya. Wis pancet ae wong iki, gurung subuh wis tangi klontang-klonteng. Nah, kita mungkin tidak perlu memberikan jawaban yang kasar, tetapi bahkan diperintahkan qaulu salama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini adalah bagaimana agar kita bisa sukses dalam komunikasi. Nah, rumah tangga kita itu adalah miniatur masyarakat. Kalau kita sukses komunikasi di dalam keluarga kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, maka kesuksesan di dalam komunikasi rumah tangga kita insya Allah akan membawa sukses kita berkomunikasi di luar rumah kita, di tengah masyarakat kita. Yakin seyakin-yakinnya, jika ada teman kita yang ucapannya itu selalu kasar, pasti dia juga kasar bicaranya dengan anaknya, kasar bicaranya dengan istrinya. Betul, bisa dicek. Ngoten nggih? Tetapi kalau sudah berhasil komunikasi di dalam keluarganya itu, insya Allah akan tercermin ketika dia komunikasi di luar rumahnya. Maka mari kita ikuti bagaimana kiat Nabi kita Muhammad SAW dalam membangun komunikasi. Yang pertama adalah pilihan waktu. Nabi Muhammad di dalam hadis Bukhari, Nabi itu selalu memilih waktu bicara itu adalah di malam hari setelah sholat isya, ya, sebelum tidur malam itu selalu berbincang, menyempatkan diri berbincang dengan istri, dengan anak, dan itu bagian dari waktu terbaik untuk melakukan komunikasi. Kenapa? Menurut penelitian yang saya ikut terlibat di dalam penelitiannya itu, yang dilakukan oleh seorang profesor UNER, yang penelitian ini mengatakan ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan sesaat sebelum kita tidur, itulah yang akan tersimpan lebih banyak di dalam sistem memori otak kita. Sesaat sebelum tidur, kalau kita bicaranya bicara yang baik, mimpinya akan mimpi indah. Kalau sebelum tidur bertengkar, kinten-kinten mimpi indah atau mimpi buruk? Pasti mimpi buruk. Begitu juga para pelajar. Kalau kita membacanya itu adalah, belajarnya itu adalah sesaat sebelum tidur, habis membaca, nanti kemudian siap-siap lalu tidur. Bangun tidur itu apa yang kita pelajari sangat banyak yang tersimpan dan kita akan banyak ingatnya, dan pelajaran itu akan menancap di dalam sistem sel saraf otak kita. Tetapi kalau panjenengan habis belajar lalu melebet teng pasar, ya, tidak tidur, kinten-kinten hasil ngajinya niki kathah sing dienget napa, kathah sing lupa. Ya, kinten-kinten kathah lupute. Kenapa? Karena sudah terganggu dengan aktivitas yang lain. Nah, sensor di dalam otak kita itu akan cepat menangkap ketika habis membaca lalu tidur. Maka para guru jangan marah jika
saat ngajar habis menjelaskan lalu siswa panjenengan tertidur kelas. Nah, itu jangan dimarahi. Mungkin itu gaya belajar peserta didik kita. Lah, ngetesnya adalah habis pelajaran selesai panjenengan tanya. Nah, apa nak materi ini mau? Nah, kalau dia ingat berarti dia sudah mendengarkan. Tetapi kalau tidak ingat berarti sebelum tidur tadi dia juga tidak mendengarkan. Nah, baru dinasehati. Oleh karena itu, seorang ulama almarhum yang bernama Abdurrahman Gus Dur itu terkenal dengan ilmu yang seperti ini. Dan saya membaca bukunya beliau itu, ternyata Gus Dur itu juga seperti itu tipe orangnya. Nah, suka mendengar, habis itu dia tidur. Nah, di dalam forum itu tertidur kelihatannya. Tetapi ketika bangun ditanya, beliaunya tahu tentang apa yang dipelajari. Lah, pernah masuk di Kick Andy itu Gus Dur menyampaikan sendiri. Nah, kenapa Gus Dur ini dibilang orang di majelis selalu tidur, tapi kalau ditanya saat berdiskusi juga bisa berpendapat dan bisa menguasai diskusi itu. Wah, itu rumus saya hanya kecil saja. Saya mendengarkan poin-poinnya, kalau sudah poin-poinnya saya dengarkan, biasanya pembicara itu yang akhir-akhir tinggal tambahannya saja. Ya, maka saya tidur saja daripada mendengarkan tambahan-tambahan itu. Nah, itu ternyata testimoni sendiri dari Gus Dur. Nah, dengan tidur itu ternyata sel saraf otak kita menyimpan lebih banyak. Nah, pilihan waktu. Pilihan waktu yang terbaik lagi kalau tidak malam hari adalah setelah sholat. Kalau panjenengan habis sholat dengan istrinya, lalu habis sholat selesai wirid, maka panjenengan mulailah bicara. Karena orang yang setelah sholat itu akal pikirnya itu sudah titik nol. Nah, bahasa frekuensinya adalah sudah kondisi theta, bukan beta lagi, tapi theta. Nah, theta itu berarti titik nol yang frekuensinya itu sangat halus gitu. Nah, kalau kita kasih bicara, maka frekuensi itu akan cepat nyambung. Karena orang yang habis sholat itu sudah membaca istighfar banyak. Ya, habis istighfar itu hati kita pasti lego semua, pikiran tenang semua. Maka saat mau rundingan tentang apapun dengan anak kita, dengan istri kita, sebaiknya adalah sesaat setelah kita sholat. Pun angsal nih. Nah, malam hari atau habis sholat, itu pilihan waktu. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita. Nah, cara kita berbicara. Ya, cara kita berbicara kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara memahami siapa lawan bicaranya. Maka Nabi kita itu beda bicaranya dengan Khadijah, istri pertama yang usianya sudah lebih dewasa. Nah, saat Nabi bicara dengan Aisyah, istri yang sangat muda, gaya bicara Rasulullah pun juga berbeda. Nabi tidak memanggil Khadijah dengan ya Khumairah, tidak. Panggilan itu hanya khusus untuk Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah masih muda dan suka diunggulkan, suka dipuji dan dipanggilan dengan panggilan ya Khumairah. Ya, tetapi kalau sudah Nabi memahami itu, konten isi yang dibicarakan pun juga dibedakan antara bicara dengan Aisyah dengan Khadijah. Sudah hafal lagunya Aisyah? Hafal, Bu? Ya, mbak-mbaknya mungkin hafal semuanya. Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah, gitu ya. Ya, bait berikutnya seperti apa? Bait berikutnya adalah bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya.
Nah, ini lagu yang enak didengarkan karena di dalamnya ada nilai-nilai dakwahnya juga. Ketika marah, Aisyah itu marah, Nabi itu akan bermanja. Berarti sama dengan Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun tadi. Ketika Fir'aun marah, Nabi Musa pakai qaulan layyina. Ketika Aisyah marah, Nabi itu bukan ikut marah tetapi bermanja, malah menggoda dan kemudian dicubit hidungnya. Itu ada di dalam hadis dan lagu ini memang bersumber dari hadis. Ya, begitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat. Yang terpenting adalah kita biasakan 7 qaulan di dalam Al-Quran ini. Kalau mungkin lawan bicara kita masih belum bisa bicara halus dengan kita, anggaplah itu Fir'aun, panjenengan berposisi sebagai Musa dan Harun. Kalau suami panjenengan, Bu, masih terlalu kasar bicaranya, panjenengan harus menganggapnya adalah Fir'aun ini. Ngoten nggih? Nah, suami-suami yang menghadapi istri yang masih belum sabaran, ya mungkin cerewet bahasa Jawanya, atau mungkin banyak mengatur bahasa yang kita pahami. Berdasarkan penelitian itu, rata-rata kegagalan komunikasi suami istri itu adalah karena suami itu jarang mendengar dengan baik apa yang diucapkan istri. Ngoten nggih? Akhirnya istri harus mengulang kembali. Jenengan waos itu tulisan saya berdasarkan penelitian kegagalan komunikasi rumah tangga karena suami tidak mendengarkan dengan seksama. Bahasa Inggrisnya adalah bukan good listener, bukan pendengar yang baik. Akhirnya istri harus mengulangi sampai 3-4 kali. Suaminya kemudian berprasangka kok cek cerewet sih, padahal dia sendiri sebetulnya belum paham apa yang dipesankan oleh istrinya itu. Karena pesannya seperti ini, Pak, mungkin nek kondur mantun nyambut damel, kula titip rujak nggih, kalih nika wonten donat, lalu nggih burger nggih. Nah, kalih rujak nika nggih, kalih bakso nika nggih. Nah, karena saking banyaknya pesan, suaminya pun nggih akhirnya malas mendengarkan. Berarti istrinya itu belum bisa mempraktekkan qaulan syadida, qaulan baligha. Nah, monggo kita saling belajar bersama dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik dengan bermodal 7 qaulan, yaitu qaulan syadida, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan sakila, qaulan karima, qaulan maisura, dan qaulan salama. Semoga ada manfaat untuk kita semua, barokah ilmu yang kita pelajari, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dan selalu dilindungi fi aunillah, dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit, wabah, dan khususnya adalah penyakit COVID-19, corona yang sedang ada pada masa ini. Mari kita tulus tundukkan hati kita, kepala kita, mentautkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfiruka Allah min kulli dhanbin na'lamu wa la na'lamu min qawlin aw fi'lin aw takririn aw hammin innaka antal ghafurur rahim. Nad'uka Allah bi asma'ikal karim ya latif ya alim ya khabir ya latif ya alim ya khabir ya latif ya alim ya khabir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا وارزقنا يا الله صحة وعافية في الجسد والجسم والقلب والفقر والبدن ونعوذ بك من كل بلاء ونعوذ بك من كل وباء ونعوذ بك من كل فحشاء
wa na'udzubika min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana likulli umurana umurad dunya wal akhirah وسلمنا من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من سوء هذا الزمان، اللهم سلمنا من فتنة هذا الزمان، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, semoga Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Engkau lahirkan kami kembali sebagai pribadi yang muhbitin, pribadi yang patuh, pribadi yang taat, pribadi yang selalu maghfirah, mendapatkan ampunanmu dimanapun kami berada. Allahumma yassir lana ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah urusan dunia kami, urusan akhirat kami. Selamatkanlah kami ya Allah dari mara bahaya, dari semua penyakit. Keluarga kami ya Allah, saudara kami, teman kami, Engkau jauhkan dari segala jenis penyakit, khususnya adalah corona ini. Selamatkanlah kami ya Allah, agar kami bisa selalu beribadah taat kepadamu, untuk kebaikan kami, kebaikan keluarga kami, kebaikan masyarakat kami. Semoga Engkau berikan kesehatan untuk kami, Kau berikan kekuatan untuk kami ya Allah, kekuatan untuk taat ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah makhluk yang zalim, insan yang penuh khilaf, insan yang penuh dosa. Terkadang kami menyengaja dosa itu ya Allah. Ampunilah ya Allah ucapan kami, himmah kami, pikiran kami, tingkah laku kami yang salah dan khilaf penuh dengan dosa itu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana, Rabbana faghfir lana, Rabbana faghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saya yang menyampaikan bisa melaksanakan dakwah pagi hari ini, panjenengan juga bisa mengikuti setiap kebenaran dari yang saya sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.